Nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat atau menjadi yang terlemah dalam 4 tahun terakhir. Nilai rupiah terpangkas sekitar 2% saat Indonesia tengah menikmati ketupat dan opor ayam di libur lebaran. Dilansir dari Revini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan terima kasih yang baru bergabung di video Mas Farhan. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan dengan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya para sahabat dan teman-teman. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada yang nge-tag di TikTok Mas Farhan. Ada sebuah video tentang melemahnya uang rupiah Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan didolarkan itu sekitar 16.025 rupiah gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan menurut Mas Farhan, bagi anak rantau itu yang penukaran duit itu, kalau ketika duit Indonesia itu melemah, bukannya malah takut ya para sahabat dan teman-teman, bukannya malah gimana ya, kok bisa melemah gitu, nggak takut gitu, nggak kaget gitu kan, malah happy gitu para sahabat dan teman-teman. Karena kalau ditukar duit luar negeri ke luar negeri seperti Malaysia, seperti Korea, seperti Hong Kong gitu kan, seperti Singapura, apalagi US gitu kan, malah dapatnya duit Indonesia itu lebih banyak gitu para sahabat dan teman-teman. Bahkan kayak kinerja kita itu, kayak gaji kita itu kayak bertambah gitu. Biasanya pengiriman yang semulanya itu 1 jutanya dalam 305 ringgit, 310 ringgit gitu kan. Nah, kalau mata uang kita itu di Indonesia ketika naik, bahkan sekarang ini yang bulan kemarin Mas Farhan ngirim 1 jutanya 293 ringgit, 293 ringgit. Kurang daripada 300 dalam 1 jutanya. Kalau ngirim dalam 10 juta sudah cimat duit macam 100 ringgit lah, agak-agak macam itulah atau lebih gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya yang krisis, bahkan di dalam berita itu takut krisis ekonomi gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan jangan lupa kita simak sama-sama, jangan sampai tidak simak sama-sama ya para sahabat dan nanti salah paham seperti apa. Oke, please. Nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.000 per dolar Amerika Serikat atau menjadi yang terlemah dalam 4 tahun terakhir. Nilai rupiah terpangkas sekitar 2% saat Indonesia tengah menikmati ketupat dan opor ayam di libur lebaran. Dilansir dari Refinitiv, di awal pekan ini rupiah terpantau dibuka di 16.215 per dolar Amerika Serikat pada Senin 22 April 2024. Sedangkan secara intraday, rupiah sempat mencatatkan pelemahan hingga ke level 16.265 per dolar AS di tanggal 17 April 2024. Depresi ini melanjutkan amblesnya rupiah yang terjadi pada 16 April yang turun ke angka 16.170 per dolar AS. Pelemahan tajam ini kembali memicu kekhawatiran mengenai krisis moneter 1998 akan terulang. Tapi benarkah demikian? Ternyata pemerintah dan ekonom sama-sama pede tidak akan sampai krisis. Karena selain nilai tukar mata uang, ada banyak indikator lain yang menentukan dan Indonesia masih tergolong aman. Di antaranya soal cadangan devisa yang terbilang besar, bahkan setara nilai impor selama 6,5 bulan. Juga besaran inflasi yang terjaga jika dibandingkan dengan tahun 1998 serta rasio utang Indonesia. Secara umum, penurunan rupiah pada 1998 dapat dikatakan lebih kepada faktor domestik yang cukup rapuh. Namun berbeda halnya dengan di tahun 2024, depresi yang terjadi akibat faktor eksternal. Pemerintah pun meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir dalam memandang pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir. Pelemahan rupiah kali ini terjadi di tengah sikap Bank Sentral AS yang dinilai cukup bimbang perihal suku bunga. Alasan dibaliknya yaitu kuatnya ekonomi AS. Selain itu, ketegangan di Timur Tengah yang juga kembali memicu Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman di ulasan di video tadi ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan sudah
sangat melemah mata uang Indonesia ya gitu para sahabat dan teman, sangat-sangat melemah di tahun inilah, dari tahun 2004 nih, mulai dari bulan sekarang, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun. Nah, mulai bulan Jun ini para sahabat dan teman-teman sudah mulai melemah ya, ekonomi Indonesia, mata uang Indonesia gitu. Dan tapi juga ada di situ Mas Farhan kurang paham juga kan, ada apa devisa gitu Mas Farhan, yang di dalam video itu Mas Farhan kurang paham juga, karena cuma yang Mas Farhan paham itu melemahnya mata uang Indonesia. Mas Farhan juga tahu ketika ngirim itu sangat murah para sahabat dan teman-teman, duit ringgit itu murah, ketika dirupiahkan sangat banyak dapatnya gitu para sahabat. Dan yang bulan lepas itu, dan Mas Farhan kurang tahu juga sih seperti apa dan kenapa bisa melemah ekonomi mata uang Indonesia itu. Mas Farhan kurang tahu. Apabila teman-teman dan para sahabat apa penyebabnya bisa melemah mata uang itu, boleh komen di kolom komentar. Karena di bulan-bulan lalu juga mata uang Malaysia ini juga melemah gitu kan, dibandingkan penukaran itu lebih sedikit dapatnya duit Indonesia. Kalau duit Indonesia sedikit berarti mata uang Indonesia baik-baik saja gitu kan. Ketika nukar duit Indonesia itu banyak dapatnya, itulah para sahabat dan teman-teman yang setahunya Mas Farhan cuma gitu. Dan juga di TikTok juga Mas Farhan tengok mata uang Malaysia melemah gitu kan yang bulan-bulan kemarin. Tapi sekarang ini kayaknya kalau penukaran banyak dapatnya uang Indonesia berarti mata uang Malaysia juga naik lah menurut aku para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan kurang tahu juga ya dalam hal mata uang ini. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh komen di kolom komentar para sahabat dan teman-teman. Dan menurut Mas Farhan sih, Mas Farhan pribadi ya, Mas Farhan pribadi, ketika mata uang negara kita itu melemah, kita bekerja di luar negeri, karena kita itu kan mengejarnya kerja di luar negeri itu kan penukarannya para sahabat dan teman-teman. Ketika mata uang negara itu ditukar ke mata uang negara kita, dapatnya banyak gitu kan. Jadi kita itu bahagia banget kan gitu kan, bahagia banget dapatnya. Biasanya ngirim 10 juta boleh ngirim 11 juta atau 12 juta gitu para sahabat, karena saking murahnya dan tergiur gitu kan. Oh, ngirim banyak lah gak apa-apa bulan ini gitu kan. Gitu para sahabat dan teman-teman. Kalau kerja luar negeri bedanya cuma ketika penukaran, kalau naik mata uang yang kita kerja ini di negara ini, mata uang kita melemah, kita dapat untung banyak gitu kan, dapat gaji banyak gitu, ibaratnya dapat gaji banyak gitu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman yang bertanya-tanya tentang mau bekerja ke Malaysia, yang banyak di kolom-kolom komentar, Mas aku mau kerja ke Malaysia. Dan mohon maaf ya para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan sendiri bukan agensi, dan Mas Farhan tengok di TV Malaysia ini, di TikTok Immigration, untuk saat ini sudah ditutup lah untuk pendatangan warga asing, pekerja migran dari luar negara dimanapun, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan. Untuk saat ini masih ditutup ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman kalau kebelet pengen merantau ke luar negeri, boleh pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan insya Allah nantilah, atau tahun lepas insya Allah nanti akan dibuka lagi lah, gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman jangan sampai datang, kalau nanti dibuka datanglah secara halal, jangan datang secara ilegal gitu ya para sahabat dan teman-teman, agar tidak jadi buronan polis dan immigration di Malaysia gitu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata benda yang silap, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.